Pada Rabu 6 November 2024, pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan sejumlah serangan menargetkan pangkalan militer hingga posisi tentara Israel. Pangkalan Angkatan Laut IDF juga turut diserang. Dikutip dari Al-Mayadin, perlawanan Islam di Lebanon melakukan operasi kualitatif dan belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka menargetkan situs-situs strategis dan basis tentara pendudukan yang belum pernah menjadi sasaran sebelumnya. Mulanya Mujahidin Hizbullah meluncurkan satu skuadron drone penyerang. Drone tersebut mencapai pangkalan Angkatan Laut Haifa, Angkatan Laut Israel. Pangkalan tersebut mencakup armada kapal rudal dan kapal selam di Teluk Haifa. Hizbullah mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran. Selain itu, perlawanan yang didukung Iran juga menargetkan pangkalan Stella Maris. Menurut informasi, pangkalan tersebut merupakan pangkalan strategis untuk pemantauan dan pengendalian maritim di pantai utara barat Laut Haifa. Serangan dilakukan menggunakan rudal khusus dan satu skuadron drone penyerang. Pangkalan Yarvin yang berisi perguruan tinggi pelatihan militer di dekat Bandara Ben Gurion, selatan Tel Aviv juga digempur. Untuk pertama kalinya, Hizbullah turut menargetkan pangkalan Belo yang merupakan milik Brigade Pasukan Terjun Payung Cadangan Divisi 98. Ratusan proyektil telah diluncurkan ke Israel dari wilayah Lebanon. Serangan tersebut menewaskan seorang pria yang tengah berada di ladang. Menurut media Israel, korban tewas tersebut diketahui bernama Sivan Sadeh, 18 tahun, seorang penduduk Kfar Masars. Ia tewas terkena pecahan roket Hizbullah di ladang pertanian pada Rabu 6 November 2024. Dikutip dari The Jerusalem Post, Hizbullah menembakkan lebih dari 100 roket ke Israel dalam beberapa serangan. Selain menewaskan Sivan, serangan tersebut juga melukai 2 orang lainnya. Sementara terjadi kerusakan kecil di pusat Israel. Sebuah pesawat Cessna disebut terkena serpihan pencegat selama penerbangan ketika roket ditembakkan ke Israel Tengah. Namun 2 orang yang berada di dalam pesawat dilaporkan selamat. Sirene roket meraung di wilayah Gush Dan dan Sharon di Israel, termasuk Holon, Rishon, Lezion, Herzliya, Petah Tikva, Ramat Gan, dan Netanya di antara daerah lainnya. Selama 3 hari berturut-turut, pasukan perlawanan Hizbullah meluncurkan puluhan operasi menargetkan wilayah Israel. Bahkan serangan dilakukan menggunakan rudal berbobot ratusan kilogram. Diketahui sejak 8 Oktober 2024, Israel mulai maju menuju Al-Hiyam. Mereka turut mengerahkan kendaraan tempur dan prajurit. Hizbullah lantas menyiapkan rencana pertahanan tembakan yang basis utamanya adalah tembakan rudal dan artileri. Selama 3 hari berturut-turut, lebih dari 70 operasi penargetan dilakukan. Dikutip dari Al-Mayadin, 50 di antaranya berada di pinggiran selatan dan timur kota, di mana 4 tank dihancurkan dengan peluru kendali. Awak kendaraan dipastikan tewas dan terluka. Posisi tentara di pemukiman Al-Matullah juga menjadi sasaran peluru kendali. Sejumlah tentara dilaporkan terbunuh dan terluka. Operasi yang paling menonjol adalah peluncuran rudal tepat yang menargetkan sejumlah besar tentara dan kendaraan musuh di daerah Wadi Al-Asafir. Serangan menggunakan rudal kualitatif dan akurat yang hulu ledaknya berbobot 250 kg dari bahan yang sangat mudah meledak. Akibat ledakan besar dan banyaknya korban jiwa, keadaan panik dan kebingungan terjadi di antara pasukan musuh. Puluhan kendaraan militer Israel mencoba menerobos wilayah Lebanon. Namun saat mereka mundur, Hizbullah meluncurkan puluhan rudalnya menargetkan posisi IDF. Pada 2 November 2024, tentara Israel mencoba melintasi perbatasan menuju desa Hula. Hizbullah memperkirakan ada sekitar 40 kendaraan yang melakukan konvoi. Kendaraan tersebut mulai dari tank, kendaraan lapis baja, dan pengangkut personel yang dipimpin oleh 2 buah bulldozer. Ketika pasukan mencapai jangkauan Mujahidin, kedua bulldozer tersebut menjadi sasaran 2 rudal anti-tank Kornet. Bulldozer tersebut langsung meledak sementara awaknya terbunuh. Sementara orang-orang yang ada di dalamnya terluka. Di bawah perlindungan artileri berat Israel, pasukan tersebut mundur dengan semua kendaraannya menuju perbatasan timur kota. Saat mereka menetap di area berkumpul, Hizbullah lantas meluncurkan tembakan ke arah Yunis.
Hizbullah awalnya menembakkan 3 salvo rudalnya dengan perbedaan 5 menit antara setiap salvo dan salvo berikutnya. Total ada lebih dari 60 salvo rudal yang ditembakkan dan diklaim mencapai tujuan. Perlawanan Islam di Irak kembali menyerang target penting di Pelabuhan Haifa. Diketahui pelabuhan tersebut terdapat kilang minyak Kionis. Setidaknya ada 6 operasi yang diluncurkan perlawanan Irak pada Selasa 5 November 2024. Serangan tersebut menargetkan posisi-posisi kritis di seluruh wilayah Palestina yang diduduki dari selatan hingga utara. Disebutkan bahwa mereka meluncurkan serangan pesawat tak berawak terhadap target penting di Pelabuhan Haifa. Menurut rekaman video peluncuran serangan pesawat tak berawak, salah satu targetnya adalah kilang minyak Haifa. Hanya itu, mereka juga menyerang ladang gas Tamar. Selanjutnya, mereka menyerang target-target penting di wilayah utara Palestina yang diduduki. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan-serangan ini diluncurkan memperingati hari ke-40 kematian Sayyid Nasrullah. Seperti diketahui, sejak terbunuhnya pemimpin Hizbullah tersebut, perlawanan Islam telah meningkatkan operasinya melawan Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.